sebagai tuan rumahnya nganter tamunya untuk bisa duduk di sini. Bukan sekedar itu saja, mungkin karena saya dan Cak Nun sudah berkawan sejak tahun 80-an awal mungkin, sehingga di mana-mana saya nyantrik ke Cak Nun dengan segala macam suka dan dukanya. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali untuk silaturahmi siang hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu bapak-bapak, para profesor, para senior, para tokoh di kedokteran. Tapi saya datang ke sini dengan itikat baik, dengan husnudzon kepada semuanya, dan dengan dunia kedokteran secara umum maupun dengan dunia kedokteran UGM atau Rumah Sakit Sarjito dan seterusnya, ya saya juga pernah punya hubungan lah. Jadi pintu saya ke dunia medis itu ya Mas Edot ini. Jadi saya merasa aman di dunia karena aku sono Edot lah. Loro piye-piye aku gare WA kan gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit tuh masalahnya. Tidak tahu Tuhan nih kenapa sama saya. Karena saya memang disuruh macam-macam, jadi dia tanggung jawab. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, itu Cak, kunci supaya punya energi itu bagaimana? Loh, saya tidak punya energi, saya itu cuma bagian dari distribusi kuwatullah, distribusi energinya Allah. Itu tapi itu nantilah keduguran ngono-ngono kuwi. Gini aja, kita mulai dari ini Mas Edot ya. Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito, dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal, jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Loh, katanya tidak pernah sakit. Ya. Tidak sakit saya. Arep mati ya. Arep mati. Tapi saya tidak pernah geledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ning pokoknya aku terus, aku loro karo ora loro kui kita salah sangka saja gitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita, saya boleh nggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh nggak? Oh boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang, radiologi ada nggak ya Bambang? Nggak datang, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, "Dot, kowe mrene." "Iya Cak, neng ndi saiki?" "Saya di Gedung Hartono." Gedung Hartono itu sini, BDNI itu yang Jenderal Sudirman. Itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. Aku di situ, ya. Kemudian aku ngeramuki pasien sih, habis itu saya ke situ. "Neng ndi Cak?" "Neng lantai 3." Saya muter lantai 3 itu, nggak ketemu sekali. Yang kedua nggak ketemu. Saya telepon, "Cak, neng di neng lantai 3." Udah aku muter ping pindho. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia Kolopaking, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu, "Loh, Cak, gue kenapa loro?" "Ya, iki aku tambah nono." Cak Nun bilang gitu. "Kok? Wah, nggak bener ini," saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil cari kertas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia, sangat gemetar. Saya pikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi, praktek di situ, kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya, T3 T4-nya sangat tinggi, free TSL-nya juga di luar normal. Sampai Prof. Asdi bilang, "Ini pasti salah labnya Cak." Diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah,
Kemudian saya punya ide, udah laki-laki itu kita radionuklir aja lah, kita periksa kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang, singkat cerita sudah dilakukan itu, kemudian Bambang mendekati hasilnya, Cak Nun pulang, wah Dot, ini sangat toksik ini. Nah terus, iki umure kira-kira gari telung sasi meneh. Waduh. Terus Bambang bilang, tapi aku gak ngomong gitu. Oh ya sudah, ini urusanku. Aku saya ngomong. Saya bilang gitu. Padahal aku ya rawani ngomong. Terus saya bilang, Cak Nun pulang, kemudian saya bilang kepada Pak D almarhum. Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun. Dia ngomong, Pak D, ini kondisinya Cak Nun begini. Kalau melihat dari medis, ini 3 bulan lagi umurnya. Waduh, Pak D juga pusing. Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian. Nah, kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu, malam hari Cak Nun BAB warnanya hitam. Jadi memang sangat-sangat kental dengan nuansa ada perdarahan di situ. Pak D menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Pak D. Ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini? Sudah toksik jelas di kelenjar kondoknya. Kemudian Pak D ingin menganalisis, diambillah tinja, kemudian dimasukkan dalam kantong film Fuji zaman dulu. Dah besok pagi tak bawa ke lab. Dah Pak D tidur, di tengah malam hari di rumah Pak D, si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana. Mulai suatu keanehan lagi di situ. Nah, ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan sempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Berarti ada sesuatu di diri Cak Nun. Ada logam di situ, ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Prof Asti juga pada waktu itu nggak mungkin ini seperti ini. Kalau seperti ini, Sandan sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak Nun. Kemudian di sini saya hanya ingin men-stressing bahwa sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak Nun bahwa kita masih dilibatkan dengan misteri-misteri yang ada di situ. Dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan cara yang lain yang yang nanti mungkin kalau berkenan Cak Nun cerita, kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu aja lah. Nah, ya, dengan berbagai macam caranya. Ya. Mari enggak sampai sini, akhirnya sembuh gitu aja. Ya, ini karena terlanjur cerita, saya mohon izin dan minta maaf, ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya. Dan itu panjang ceritanya, tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu dan di Sarjito gambarnya kan hitam pekat sini ya. Jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya wis bumi hangus sudah. Terus Mbak Fia ngomong, Mbak sudah jelas sekarang masalahnya, Mbak diatasi. Tuh. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus keliling kemana-mana, saya pernah pingsan. Sampai saya dalam keadaan kurus itu saya pengajian di LPG Pinang. Di LPG Pinang itu siang-siang lagi, panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi harap semaput. Jadi akhirnya langsung saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu, terus Allahumma sholli, saya terus berdoa, urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis hilang. Saya sudah pingsan, geblak,
Tiba-tiba saya siuman itu ISIS kayak sejuk dan wah ini swarga ngendi ya ngono. Ya ada korden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LP Cipinang padahal itu. Nah, iya gue. Terus di LP Cipinang. Dan saya seingat saya tadi saya pingsan di LP Cipinang kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah ketika saya sedang heran-heran ada suara, kan saya berbaring, ada suara di belakang saya. Sampun skeco cak gitu, dari belakang saya. Kaget aku, loh kowe to Tom, itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamarnya Mas Tommy itu. Wah, aduh motor. Ternyata neng Cipinang ki ngono kuwi ya, mulane saya doakan Anda masuk sana. Lah kamar apa kaya ngono. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguardnya, sekolah fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus piye? Jadi oh alah ya wis lah gitu kan ya. Udah. Jadi ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya. Akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku. Wong puasa saya puasa. Saya workshop sama anak kecil-kecil 500 orang melayu tahu. Aku santri di Bojonegoro tajak latihan ekspresi, latihan muhadoroh, latihan supaya kowe iki kudu iso dadi wong, kowe kudu iso punya determinasi, harus kerja. Santri itu kan tidak dididik untuk kerja, wiritan tok nganti pucet dia bilang gitu. Belajar nyambut gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, tak ajak pelayan kae. Semaput aku Mas, aku iki poso awakku. Berat badan saya 46. Saya kan sekitar 70 lah, 46. Wih semaput lagi, jadi saya sekian kali semaput. Terus akhirnya Mbak Via mengatakan, kan sudah jelas, kan saya punya intel juga, saya selidiki ini ada apa, akhirnya sudah jelas semua masalahnya, dan semua sudah saya maafkan, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah, saya milik Allah. Akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya, dan kemudian saya langsung gemuk ya, jatuh, wah aku lemu kae, begitu lemu loh, kok aku lemu iki, konco-konco loh, udah cak, kue jane atine kok isi urip ngono kita jan-jane ning ora wani ngomong ya. Kira-kira itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar, orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan. Tapi sembuh milik Allah. Sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu. Wong saya itu cuman melakukan sesuatu yang radikal malam itu. Udah sembuh saya. Udah wis wani aku wis wani ngomong. Dan itu mendadak. Hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres gitu. Nah, sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1-2 jam itu. Ya, kapan-kapan harap meguru. Langsung disaut, wah tak langsung tahu beliau. Percuma kalau ke depan suruh diam saja. Ya memang. Kapan sampean mau rela menceritakan pada, ini kan banyak dokter-dokter sing sok rumangsa iso nambani Cak. Nah, sampean rela untuk menceritakan yang 2 jam itu kapan? Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau kita cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Tuhan bikin Anda rambut keriting. Dan Tuhan membebaskan, arep kok rebonding monggo, arep ora mona.
hak rebonding itu ada pada manusia, demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu suatu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam, kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggaweanku kaya dukun kae. Fuh. Jadi kalau antri di acara itu Pak, antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis. Ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-useki rambutnya. Nah, deh. Ono meneh. Terus ada lagi. Pokoknya aku diusap gitu. Sampai nisau terus dia gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Wah, gitu. Wah, mau turun gitu. Udah pergi. Tuh. Coba, ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono mana yang diketak ngene. Apa iki? Ketak cak. Yes. Juwes aku. Loh, saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka. Dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan. Saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan. Kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul. Sampai sing iso sampean. Lha apa ana wong sampe tekan. Ana saiki Mas bertambah modusnya. Salaman cek terus ngene. Apa piye? Idone. Idone. Tak idone Mas. Wes aku gak angel-angel. Ngono ae kok repot. Tak idone ngono ae. Tuh, ana meneh sing wis pokoke ambung, tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang cak iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya iki, Pak. Aku kan ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya karena itu sumber utama penyembuhan, bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah kuwi aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus Cak tolong Cak anak saya diusap didoakan gitu. Wis sing ngene ngono piye meneh. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya Bu, tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur ra masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Laki perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah.
Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Lah enak tak Bu? Lah enak toh. Nah, iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, Kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu, almarhum. Karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot. Maca Yasin ping 300, modar wae piye? Yasin pisan urung kelakon kok ping 323. Ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo, gue burung karena iso maca Quran Yasin ping 333, muter piye apa meneh Al-Waqiah ya to, wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan, oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang. Tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis meh, ya wis dosen wis suwe, misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku. Tegahkah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono Mas, lu tenanan. Madura iki, cara Madura iki. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak. Kok dagangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem bae. Yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusuk iki jane ya ora ono, Mas. Yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang, ngetokke apa? Tawon, segala pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya wah Ali top tenan iki, ndak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali ndak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus dia pada tengah jamaah Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Nah jadi gue rasa lebay-lebay, wis ta, menungso iki biasa kabeh. Boleh saya pemain rebab Bu Dekan, pemain rebab itu sing itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Jadi wah tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari Jawa. Terus di interview, what is the key? Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu
so deep, so apa, pokoknya sangat khusyuk. Terus wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindane kedah ten mriki. Sindannya harus sebelah kiri tadi. Dudul susune gitu maksudnya.